Rezeki manusia cuma 3. Satu yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, dan yang ketiga yang diinfakkan di jalan Allah. Dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus kita terima. Dari waktu rahim tuh masih 120 hari di rahim udah ditentuin. Kalau belum kita terima semua nggak boleh mati demi Allah. Iya, pendidikan perlu biaya, iya. Hidup perlu biaya, iya. Tapi kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FYP Find Your Pahala dari Muslim First. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Dan hari ini kita kedatangan Ko Dennis Lim. Apa kabarnya? Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Juragan. Masih diizinkan sehat oleh Allah. Makasih. Rasanya sehat ya. Aku agak flu tapi alhamdulillah ini tetap semangat di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan terima kasih nih jauh-jauh dari Bogor nih, Ko Dennis. Dan seingat saya terakhir kita ngobrol di podcast studio saya yang lama itu hampir 4 tahun yang lalu ya. Belum sih 4 tahun, 3 tahun, 2-3 tahun. 2-3 tahun yang lalu. Iya, ya, kayaknya itu ya 2 tahun sih lebih, tapi belum tembus 3 kayaknya. Kita ngebahas banyak hal ya, mulai dari ekonomi sampai pengalaman. Seru banget tuh pengalaman. Manfaat. Aku banyak banget belajar tuh. Dan sekarang ternyata yang 3 tahun kita kupas dulu sudah menjadi permasalahan yang sangat menggerogoti di masyarakat kita. Dan nanti kita akan tanyakan kepada Ko Dennis Lim. Tapi pertama-tama Ko Dennis Lim, ini cari kaya instan, cari kaya cepat ini kan salah satu menjadi pemicu kenapa judi online yang waktu itu kita sempat bicarain. Waktu itu judinya bukan hanya judi online yang Ko Dennis Lim cerita ke saya, malah judi yang juga tradisional ya waktu itu, yang datang ke satu tempat, buka meja dan lain sebagainya. Tapi dengan digitalisasi, dengan online ini menjadi pemicu orang yang ingin cepat kaya, terus diberikan fasilitasinya sama tuh. Kalau dulu kan ada jangket tuh, kalau datang ke sana dikasih line gitu ya. Ngerti istilah jangket pesannya? Berarti dulu dekat dengan dunia itu. Walaupun saya nggak tahu kan, banyak pebisnis tuh sangat tertarik dengan sana. Saya tuh nggak pernah tertarik tuh. Saya ingat dikasih oleh jangket itu satu modal awal gitu ya. Waktu saya ke Las Vegas, saya nggak pernah tertarik tuh. Akhirnya saya kembalikan gitu. Tapi sekarang dengan judi online itu, jangketnya itu pakai pinjaman online gitu, pinjol, dan ada instant gratifications. Nah, kira-kira pesan Islam dari Ko Dennis Lim ini apa nih buat sahabat-sahabat Muslim First untuk bisa lebih percaya pada proses bahwa nggak ada sukses atau kaya itu yang instan, semuanya harus melalui perjuangan. Istilah yang pertama mungkin mereka awalnya kurang paham ya terkait bagaimana definisi kaya sebetulnya atau juga definisi rezeki sebetulnya. Biasanya terlalu dipersempit, jadi hanya dalam bentuk nominal uang saja, dan kaya itu dianggapnya pengen apa kebeli, pengen apa kebeli. Padahal kalau balik lagi menurut petunjuk yang ada baik maupun Quran di hadis, ada renungan unik Pak Sandi, bahwa salah satu orang kalau pengen kaya itu kan biasanya amalannya, katanya biasanya baca surat Al-Waqiah tiap pagi. Betul. Uniknya, salah satu landasan kenapa orang baca Al-Waqiah itu ada dari Abu Darda, sahabat Nabi, atau juga dari Abu Dzar Al-Ghifari. Yang mereka pernah ditanya, kamu gak takut anak istrimu jatuh pada kefakiran? Tidak, karena aku baca Al-Waqiah setiap hari. Permasalahannya, kalau mereka pada ngaji siroh, kalian pasti tahu bahwa Abu Darda atau Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang secara ekonomi mereka tidak kaya. Bahkan, mohon maaf, menengah ke bawah. Cuman kok, kecuali kalau yang membaca Al-Waqiahnya adalah Abdurrahman bin Auf, mungkin bikin kita termotivasi kan, karena memang kaya sekali. Tapi ternyata yang baca mereka, berarti definisi kaya yang mereka maksud apa nih? Dan benar juga ternyata Nabi ketika menjelaskan kaya itu di hati yang selalu merasa cukup,
Sehingga dengan merasa cukup itu dia nggak akan serakah, nggak akan minta, nggak akan nyolong. Dan juga ternyata definisi kaya yang lain dari Nabi adalah kamu punya rezeki untuk makan hidup hari ini dan besok, kamu tuh udah kaya. Dan rezeki itu kan luas sekali. Ada teman yang ngajakin ngaji. Setiap kali pengen maksiat dibikin gagal melulu, kunci motornya hilang kah atau gimana. Itu juga ternyata rezeki. Tapi ketika kita udah mempersempit bahagia itu adalah kepengenku terkabul, harus dengan kebeli ini itu, ya dari situlah akhirnya mereka berani ngambil yang nggak peduli itu mau halal mau haram, yang penting kepengennya, ditambah nggak takut lagi dengan Allah, ditambah lagi nggak yakin bahwa rezeki itu udah dijamin, bahwa saya, Pak Sandi, semua tim, semua manusia dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus kita terima. Dari waktu rahim tuh masih pada 120 hari di rahim udah ditentuin kalau belum kita terima semua nggak boleh mati demi Allah. Cuman karena nggak yakin dengan itu, akhirnya berani ngambil yang seperti itu. Dan alasannya kalau dibilang pengen kaya, nggak salah sih kaya itu. Bahkan kita harus kaya orang Islam. Cuman ya kita bisa bahas yuk cara kalau Islam segitu sempurna, bahas dong cara kaya duit sesuai dengan yang diajarkan Islam. Ayo kita bisa bikin berapa episode terkait cara kaya ala Abdurrahman bin Auf. Tapi kadang kan perbedaannya terlalu fundamental, Pak Sandi. Para sahabat jadi kaya itu efek samping, kita jadi kaya itu tujuan utama. Ketika itu yang udah dilakuin, apa aja dikejar yang demi nominal. Ya orang pengen kaya salah satu alasannya satu juga sih Pak Sandi. Karena mereka belum pernah kaya aja. Giliran udah pernah nyampe di titik kaya, makanya kadang ada istilah OKB ya. Orang kaya blow on ya lebih tepatnya. Bukan orang kaya baru. Bukan ya. Karena kalau baru biasanya agak norce, Pak. Jadi dia mungkin dia akan nyobain semua daging all you can eat se-Jabodetabek Raya, tapi akan ada harinya pasti dia ngerasa, oh ternyata daging wagyu tenderloin import Saikoro beef apapun itu dibandingkan dengan tempe bedanya cuma 5 cm. Di sini doang. Ya mungkin kalau cadel 3 cm lah ya. tapi begitu ketelan kan nggak ada bedanya kenyang makan tempe sama daging, apalagi keluarnya sama-sama bau. Ini kenapa makanan mahal begini? Ya kan nanti keluarnya wangi kok. Enggak, pasti bau, nggak mungkin. Sehingga akhirnya nanti ada titiknya dia ngerasa, oh ternyata makan tempe sama daging sama aja. Berarti kita tetap makan nggak? Tetap, tapi biar sehat aja, biar bisa ibadah. Itu kalau udah kayaknya lama. Tapi kalau baru kan semua serba kepengen karena belum pernah aja. Dan ditambah nggak yakin bahwa tentang tadi konsep kaya atau konsep rezeki. Ya itu berkesinambungan sampai akhirnya jadi mereka berani ngambil yang bukan haknya atau bahkan dengan cara yang salah. Kudu komprehensif sih. Kan ada yang melihat mencari rezeki melalui judi online gitu. Padahal kan ada konsep setiap usaha itu harus usaha yang halal dan berkah. Nah pandangan Ustadz gimana nih agar masyarakat kita, saya ngelihat tuh kesian waktu itu saya ke Kamboja ya waktu. Kapan Pak mampir ke Kamboja? Aduh, waktu kemananya? Ke Phnom Penh. Karena saya dulu punya usaha di Phnom Penh waktu dulu. Tapi waktu kemarin itu tugas negara. Ada pertemuan pariwisata internasional di Phnom Penh. Tapi ternyata kan banyak ribuan, mungkin ada puluhan ribuan orang Indonesia yang terjebak di sana. Waktu saya di Poipet perbatasan Thailand sama Kamboja 2015 udah ada 4.000 orang Indo. Ini sekarang katanya udah puluhan ribu. Ya. Iya, karena kan ada titik-titik lain. Iya, dan itu akhirnya membawa kerugian yang luar biasa bagi sendi-sendi perekonomian kita. Nah, gimana caranya kita bisa ikhtiar nih agar usaha kita ini halal dan berkah dan nggak masuk ke jebakan-jebakan seperti itu? Itu dia satu yang jadi alasan kenapa beres dari sana saya malah memilihnya jalan yang ini. Karena mudah-mudahan dengan jalan ini Allah ridho, akhirnya Allah yang bolak-balikan hati mereka. Dulu saya mikir apakah daripada saya bawa senjata mengancam kawan-kawan saya yang masih di sana, pada berhenti nggak lu? Kalau mereka nggak mau berhenti ya saya pulang juga mereka lagi kan. Makanya kira-kira kan kita kalau di kajian juga suka diberikan pemahaman satu yang kadang orang salah paham ya, bahwa aslinya rezeki Allah itu kalau misalkan kata Allah rezeki si abang ini nih, rezeki abang ini di bulan ini adalah 1 miliar, demi Allah mau halal mau haram tetap 1 miliar. Kita kan suka mikirnya kalau halal kan pas kok, gaji saya cuma segini, belum kontrakan, belum token listrik dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan yang haram ada tambahannya loh, enggak. Kalau kata Allah 1 miliar misalkan. Karena kan dulu ini landasannya kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minta seorang pemuda bersihin kudanya, ditinggal sholat. Beres sholat kudanya ada, tapi pemuda sama pelanaknya hilang tuh dudukannya. Maka pergilah ke toko nyari dong. Ketemu salah satu toko, ngelihat kayak kenal tuh. Tanya ke yang punya toko,
Bapak dapat dari mana pelana itu? Ada pemuda tadi jual, dikasih berapa Pak? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres sholat pun aku mau kasih 1 dirham. Si pemuda mikir, aduh ditinggal sholat, sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama, nggak mungkin kuliah kulhu nih, daripada lama nih, mendingan saya colong aja. Kalau dicolong 1 bisa jadi duitnya lebih cepat, bisa jadi dapatnya lebih banyak. Tadi juga nggak dibilang pengen dikasih duit malah. Ya udah, dia akhirnya pergi ke sekian banyak toko, kata Allah rezekinya 1 dirham. Dia ke banyak toko, semua jawabannya sama, dek mau enggak. Kalau mau nih 1 dirham, kalau nggak sana bawa pergi. Ya udahlah, daripada nggak laku, ya udah sini 1 dirham. Tapi dia dapat 1 dirham plus dosa karena tidak sabar. Tapi kalau dia sabar dapatnya 1 dirham juga, nggak berubah nominalnya, tapi plus pahala. Sama kan? Nggak ada bedanya kan? Tinggal kita mau milih mau sambil yang mana. Kok ada kok tapi yang nyolong uang negara, yang korupsi dia tetap dapat nominalnya. Emang Allah izinin pakai? Kalau Allah nggak izinin pakai, ada yang mati duluan atau ketangkap duluan? Jadi begitu. Dan cuman 3 kan rezeki manusia. Ada yang ketangkap 1 triliun gitu, belum kepake gitu ya. Ya Allah, kepake juga enggak. Sebetulnya kaya cash. Cengli aja sih, silakan. Tapi ya asal pertanyaannya lolos dua-duanya. Dapatnya dari mana? Mau dipakainya untuk apa? Kalian mau punya 1 kuadriliun pun asal nggak ngoplos bensin, aman. Iya. Daripada punya 1 jutanya, tapi dapatnya dari judul, dipakainya buat pinjol, kan rungkat aslinya. Sedangkan aslinya rezeki manusia ini juga harus paham sih semuanya. Rezeki manusia cuma 3, 1 yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, dan yang ketiga yang diinfakkan di jalan Allah. Kita di kulkas tuh Masya Allah kita punya minuman segar banyak. Tahu-tahu ponakan pada datang diminum habis semua. Ya kan bukan rezeki kita berarti. Yang rezeki kita yang udah lewat sini aja. Bahkan yang di rekening, semua masing-masing punya rekening atas nama kita doang. Mati lampu sedunia juga nggak bisa diambil. Tapi tahu-tahu ya kadang ada orang yang ngelihat buku tabungannya bahagia, ada yang ngelihat buku tabungannya sedih ya. Kalian nggak tahu yang mana nih. Tiba-tiba ada tabungan banyak, anaknya nelpon, Pak aku belajar nyetir nabrak. Astagfirullah, kamu gimana dek? Aman Pak, tapi harus ganti rugi. Berapa? 4 miliar Pak. Kamu nabrak apa? Mobil sport. Milih-milih dong kalau mau cilaka. Ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini, aduh. Bahkan yang kawan yang di Thailand Pak Sandi, maaf, kita sama-sama salah jalan ya. Dia memang jadi bandar narkoba. Saya nggak tahu dia gimana bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi benar-benar bubuk kokain. Itu saya nggak ngerti dia belajar dari mana. Saya yakin tutorialnya nggak akan ada di YouTube. Terus dia, ya singkat cerita, punya segalanya lah. Tapi agak unik. Dia nggak main judi, dia nggak main perempuan, dia nggak minum minuman keras. Bahkan dia rajin nabung, katanya pengen supaya nyenengin ibunya. Saya nggak pengen selamanya tinggal bisnis kayak gini, pengen pulang ke Bogor nyenengin ibunya. Masalah dia cuma 1. Dia mau nggak mau tiap hari harus narkoba setiap hari karena harus quality control produknya sendiri. Ya, jadi jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitulah. Gimana ya konsepnya? Tapi ya singkat cerita dia Abu Fida nih jangan-jangan. Singkat cerita dia dicepuin ya, di apa istilah Indonesianya ya, dikhianati. Ketangkap di perbatasan Thailand Kamboja ya. Jadi masuknya penjara Kamboja. Nego lah dia sama oknum yang nangkep. Demi Allah pasti masih banyak polisi yang solih. Ini lagi ketemu oknum yang tidak solih aja. Polisi Kamboja nih. Iya, polisi Kamboja lagian ya. Bukan polisi jadi Indonesia. Bukan Polri ya. Bukan Polkam. Polisi Kamboja. Udah gitu nego ya. Nominal yang diminta sama si oknum itu senilai dengan tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba yang tadi buat ibunya. Masya Allah. Bebas sih bebas Pak. Tapi ngelamun. Berarti gue selama ini nabung nahan-nahan diri gak foya-foya buat apa? Lewat doang buat jadi rezeki haram oknum itu. Sebelum lewat sini bukan punya kita asli. Karena kita kok lihat itu yang korupsi beneran bisa dimakan, bisa dapat duitnya kok banyak. Kalaupun sampai dimakan lebih bahaya. Anak-anak jadi gak nurut, bikin kita malas ibadah. Oh itu lebih repot lagi. Dan tadi kan kadang sampai dulu pernah ada bikin video gini Pak Sandi, waktu ada yang lagi rame yang mohon maaf yang timah ya. Saya juga mau 6,5 tahun dapat segitu. Kalau mau jujur yakin itu masih ada umur bebas sampai 6,5 tahun. Kalau kita nanti malam juga belum tentu masih ada. Lagian kita bisa berpikir, wah ini dapat banyak nanti bakal ini udah ada buat uang pangkal anak sekolah. Saya kenal guru PAUD sebulan gajinya 250.000 dan dia yatim tinggal ber-6. Dia, ibunya sama 4 adik kandungnya. Mana cukup sih 250, tapi ternyata ya walaupun tidak makan mewah ya, tiap hari makan. Dan juga adik-adiknya pada beasiswa semua, jadi cukup untuk biaya dia hidup karena memang adik-adiknya hafal Quran semua.
Sedangkan lingkungan saya yang di Thailand Pak Sandi, bagi bandar kan duit bukan masalah. Mereka sanggup bayar guru dan sekolah termak. Bahkan ada yang sanggup bikin sekolah sendiri. Dia bela-belain beli tanah, bayar arsitek demi bangun sekolah buat anaknya. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, anak-anaknya ada yang LGBT, ada yang mati overdosis narkoba, ada yang nyolong dari bapaknya. Iya, pendidikan perlu biaya, iya. Hidup perlu biaya, iya. Tapi kan kita disuruhnya bukan nyari yang banyak, nyari yang berkahnya. Mesti paham ke situnya dulu memang. Jadi litmus testnya itu ya yang berkah, bukan yang banyak. Karena kalau berkah pasti cukup, nggak kurang. Kalau banyak masih bisa kurang, makanya nyolong lagi. Nah, habis kita podcast waktu itu terus kan rame. Terus sekarang kasus pinjol waktu saya tugas di kementerian sampai PPATK turun. Dari pegawai Kemenparekraf dari 2.800 ternyata ada beberapa ratus yang terkena indikasi judi online, dan akhirnya mereka, dan rata-rata itu nyambung tuh. Kalau judol terus kena kesangkut paut, terjerat hutang kepada pinjol. Dan banyak yang akhirnya datang ke kita terus tanya, gimana jalan untuk keluar dari jeratan masalah ini? Apakah hanya sekedar tobat, tapi cara konkret apa yang mereka bisa kita dorong supaya bangkit dan mendapatkan rezeki yang berkah dan halal? Aslinya kan kalau mau jujur ya, masalah kita itu kebanyakan gak dari eksternal Pak, tapi kelakuan kita sendiri lah kalau mau jujur ya. Karena ketika tadi kita bahas terkait bagaimana cara kaya Abdurrahman bin Auf misalkan, karena mereka itu udah jadi orang-orang yang bikin dunia tuh ngejar mereka gitu. Kadang kan orang suka salfok, pakai orang baru lulus sibuknya nyebar CV. Padahal akhirnya di saat yang lain ada orang yang nggak nyebar CV, tapi dia sibuk memperdalam ilmunya sampai dia punya ilmu yang orang lain nggak punya. Ketika akhirnya, misalkan fotografer kayak gini misalkan, saya kenal ada fotografer yang dia itu nggak pernah ngelamar kerja, tapi akhirnya dia punya ilmu yang orang lain nggak punya karena benar-benar memperdalam. Akhirnya kan, Pak, Bapak pengen minta dibayar berapa, kami bayar. Dikejar loh Pak. Bahkan, Pak, saya pengen nikah kapan Mbak? Sebulan lagi. Aduh, saya penuh jadwalnya 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi deh Pak. Yang penting Bapak yang moto. Ada yang nyampe kayak begitu. Betul. Untung cuman ganti jadwal, nggak ganti calon Pak dia. Jadi bersedia nunggu ya. Iya. Maka Masya Allah ya. Kejadian gara-gara saya banyak bicara tentang itu juga, emang efek sampingnya banyak orang datang ke rumah. Cuman kan persamaannya. Jadi gini, setiap dosa yang kalau diulang-ulang gak tobat-tobat, pilihannya cuma 2. 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matiin pas lagi maksiat. Dan bukan Allah jahat pengen buka aib ya, tapi kadang memang surga kita nggak di Allah tapi di mulut orang. Buktinya orang yang pada nyolong, yang pada korupsi, yang pada selingkuh, mereka tahu loh, Allah tahu ngeliatin dia. Tapi Allah tahu dia nggak berhenti, tetangganya lewat dia bisa berhenti selingkuh tuh. Nggak jadi dulu deh, ada tetangga. Ya. Malu. Berarti kan, padahal yang nentuin selamat atau tidaknya dia kan adalah Allahnya. 1 gitu. Kalau nggak tobat mau nggak mau. Mana kejadian, mohon maaf, ada tokoh punya posisi di publik. Ini Agim yang cerita. Dia meninggalnya di hotel remang-remang pinggir jalan tanpa busana dengan sesama jenis. Mengenaskan kan? Tapi pertanyaannya waktu itu beliau ganti kayak gini. Kira-kira Allah yang segitu maha pengasih, maha penyayangnya, mungkin gak sih setega itu matiin hamba dalam keadaan sehina itu kalau dia baru sekali-kalinya ngelakuin dosa kayak gitu. Begitu dicek Pak, istrinya udah tahu, anaknya udah tahu, tetangganya udah tahu. Jadi sebetulnya udah kebongkar tapi keulang terus. Mau gak mau harus opsi yang kedua. Karena bisa jadi dengan wafatnya 1 orang itu, 1000 orang berhenti maksiat yang sama. Menjadi pengingat. Makanya ya, ketika akhirnya ada orang yang akhirnya jadi datang ke rumah Pak, bicara, tolong talangin utang judi saya, tolong talangin. Kan biasanya saya suka tanya banyak yang begitu tuh. Banyak akhirnya, entah DM, entah gimana, ya enggak. Ketika datang kan, 1 pertanyaan yang selalu saya tanyakan. Bapak yang tadinya punya segalanya, sampai akhirnya ditinggal istri, ditinggal anak-anak, usaha bangkrut, sampai mohon maaf jadi tidur di pinggir jalan dan punya banyak utang. 1 aja pertanyaannya Pak. Kalian tuh kalian ngelakuin sampai sehancur ini tuh benar-benar judinya sekali seumur hidup atau udah gak kehitung? Sama jawabannya Pak. Kami udah gak bisa ngitung udah berapa kali main. Jadi kan sebetulnya masalahnya memang di diri Pak.
Nggak akan ada pernah sejarah misalkan orang pertama kali main dikasih menang ya, ingat nggak ada yang jago main, adanya yang lagi dikasih menang. Ternyata dia dikasih menang dan berhenti nggak nyentuh lagi seumur hidup. Demi Allah nggak akan ada bandar datang bawa tukang pukul buat gebugin anak kita di rumah, nggak akan pernah kejadian. Kita nggak akan pernah dikejar. Tapi kan kenapa sampai sehancur itu? Dia main lagi kan. Makanya saya kurang suka kalau misalkan dibilang korban judul. Enggak, korban tuh orang di pinggir jalan lagi ngojek dibegal, itu korban. Kamu kan main judi, kamu yang main sendiri, depo sendiri, menang nikmatin sendiri, giliran kalah masa ngaku korban, minta bansos lagi, kan kurang ajar. Jadi bansos untuk korban judul. Maka terus gimana? Ini pernah ada kejadiannya. Dia nggak minta tolong siapa-siapa, tapi dia istilahnya gini lah, pasang badan. Itu orang udah pada datang ke rumahnya. Tabungan dia bertahun-tahun hilang dengan judi satu malam. Orang datang ke rumahnya, udah disitain, dia udah bilang, saya pasang badan, kalau kalian nemu di rumah saya ada barang silakan ambil. Itu dia udah nyampe rumah benar-benar kosong, Pak. Baju aja udah nggak di lemari, udah ditaruh di atas lantai di ubin-ubin biasa. Ketika akhir ada yang lagi udah nggak ada apa-apa di rumah, dia bilang, Pak saya pasang badan, Bapak mau apa? Bapak mau matiin saya yang sediain pisaunya, ini leher saya, silakan Pak. Tapi demi Allah saya mati duit Bapak nggak balik. Kalau saya diizinin hidup, demi Allah suatu saat saya punya duitnya, saya cari Bapak di mana. Bapak mati pun saya cari anak-anaknya di mana. Tapi kasih saya waktu dan jangan ketagih lagi. Akhirnya berhasil, Pak. Orang ini akhirnya berhasil melunasi 20 tahun gara-gara utang satu malam. Tapi setelah 20 tahun itu, Pak, udah jadi manusia yang berbeda. Anak-anaknya hafal Quran semua. Sekarang juga udah punya usaha. Dia soalnya berani ngadepin gitu. Sekarang orang yang akhirnya punya mental pengen cepet kaya serba instan, maka cara dia pengen beresin masalahnya juga instan dong. Nyari orang yang bisa buang badan atau gimana, sehingga akhirnya kalaupun ada keluarganya yang kaya berani nalangin, demi Allah nggak mendidik, keulang lagi. Berkali-kali dulu waktu di kantor kami, CS admin kan suka bilang ya, ada yang minta duit nih 500.000, cek aja katanya udah kalah berapa. Begitu dicek akunnya memang udah kalah 800 juta. Dia cuma minta 500.000, dia bilang dia udah ngegembel di depan swalayan, dia pengen mulai hidup dia dari awal. Iba, kita kasih, pernah ada yang dikasih 500.000. 15 menit kemudian dia deposit lagi Pak, main lagi. Nggak mendidik. Salah satu cara untuk benar-benar ininya, kalau benar-benar mau, harus the hard way kayak tadi, yang benar-benar merubah dirinya. Nah, dia benar-benar mau kuliah kehidupan berarti. Makanya kalau misalnya ada yang tanya, gimana kok langkah konkret untuk supaya masalah seperti yang tadi Pak Sandi tanyakan beres? Kita diwajibkannya kan bukan ngasih Pak, kita diwajibkannya kan nolong. Salah satu cara terbaik nolong bisa jadi kayak gitu. Dulu waktu saya nyantren, di pesantren itu udah ada sindikat yang mohon maaf ya, pengemis Pak. Setiap pagi mereka diturunin dari mobil, setiap jam 5 sore mereka dijemput di satu titik naik mobil. Betul. Difatwakan oleh Al-Agim waktu saya nyantren di tempat beliau bilang kayak gini, maka kita harus tolong mereka dengan cara apa? Dengan cara tidak ada satu orang pun yang ngasih. Karena gara-gara itu mereka jadi nggak ada dapat duit lagi, akhirnya ada yang kerja, meskipun tambal ban, meskipun ngojek, meskipun apa-apa, tapi jadi halal, barokah. Nah ingat, kita itu bukan diwajibin ngasih atau minjemin, kita diwajibkan menolong. Ada sebagian orang yang kalau dikasih duit dia tambah hancur, tapi ada sebagian orang yang kalau ditolong dengan cara kayak gitu dia tambah baik, walaupun pahit mungkin untuk mereka. Ya udah, ladenin. Orang diundang sendiri kok masalahnya. Jadi nggak ada langkah konkret ya hadapin lah. Kecuali kalau benar-benar Pak dia guru ngaji, anaknya sedang kelaparan, masa ya kita nggak tega Pak untuk makan doang mah. Ini kan masalahnya diundang sendiri dan nominalnya kadang nggak masuk akal. Gara-gara sudah berbunga dengan pinjol dan juga sudah bertumpuk-tumpuk hutangnya dengan judi. Jadi akhirnya jelas-jelas gajinya misalkan 4 juta, kok utangnya 500 juta, itu gimana ceritanya gitu kan? Ya udahlah. Pasang badan udah bismillah. Nah ini kan kadang-kadang tuh bukan hanya masalah ekonomi ya. Tapi ini tekanan social pressure, social media, flexing, dan akhirnya mereka ingin mencapai satu status ekonomi dengan cara yang cepat, flexing. Nah gimana sih Islam memandang budaya flexing ini? Kayaknya nggak salah, tapi kan semua hal baru jadi baik satu kalau bikin tambah dekat sama Allah. Jadi tadi ketika bicara kaya itu baik asal bikin tambah dekat sama Allah. Tapi kalau misalkan kaya itu dia bikin lupa siapa yang ngasih, terus malah untuk membesarkan dirinya, ya aslinya mah tentu tidak baik ya. Ngakunya aslinya dia ditolong Allah, dititipin harta, titipannya dipamer-pamerin. Kita sendiri kan misalkan
Saya nggak punya handphone nih Pak misalkan. Terus Pak Sandi nitip handphone ke saya, Pak Sandi mau ke toilet. Terus saya malah gaya di depan cewek, handphone gue bagus nih. Pak Sandi ngeliatin dari jauh, handphonenya aja bukan punya dia, malah dia pamerin. Kan geleh gitu Pak. Geleh. Iya, jadi maksudnya apa sih maksudnya? Bahasa Perancisnya itu. Geleh bahasa Perancis. Ngapain gitu. Nah kadang kan kita sering kayak gitu ke Allah. Jelas-jelas semuanya titipan, bukannya disyukuri, bukannya dijadiin kebaikan, malah dijadiin kayak begitu. Ngapain kan aslinya. Jadi ya kalau misalkan bahasannya seperti itu, ingatlah aslinya kita itu cuma dititipi. Ada nasihat yang baik kan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Semua orang itu adalah tamu. Semua yang kita punya itu titipan. Namanya tamu kan gak mungkin seumur hidup nginep, pasti pulang. Namanya titipan itu juga ya pasti harus dikembaliin, gak mungkin selamanya punya kita. Terus ketika semua orang yang kita banggakan, kita jadikan pelindung, kita jadikan backingan, udah pada pulang semua yang kita punya udah diambil sama yang punya, apa tuh yang tersisa buat kita? Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita masih hidup tuh gampang sedih, stres kayak gitu sampai harus flexing segala, penyebabnya satu, karena kita bagus-bagusin dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat gini deh, saya suka bilang kayak gini, kita mau pulang, rumahnya di ujung jalan, dan untuk ke rumah itu cuman satu jalannya, harus lewat jembatan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan emas, lampu sorot, tanaman hias dikasih pengharum, tapi rumahnya bobrok, pintu lepas, kaca jebol, atap bolong, kaca pecah. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Bukan, iya. Kalau kita sibuk bagusin ini aja, pantesan stres karena kita sedang sibuk-sibuk membangun sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Berarti gimana kok harus nggak boleh ngejar dunia sama sekali? Silahkan kejar. Ada kok orang yang kalau baca Quran ngantuk tapi jualan jago. Silahkan. Berarti kamu mungkin cara ke surganya dengan akhirnya kamu jadi kaya, bisa jadi kamu bisa bangun masjid atau panti yang belum tentu bisa dibangun oleh guru yang 30 tahun mengajar. Nggak apa-apa. Tapi ingat, cuma alat buat menuju Allah, bukan tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama nanti jadi ngehalalin segala cara, dan kalau nggak dapat stres. Tapi kalau cuma alat, ya udah, tetap bisa nyampe ke Allah meskipun nggak ada alatnya. Tinggal mau dipakai apa. Tetap kan kita ke rumahnya harus lewat jembatan tadi dong. Sama, kita menuju Allah tetap harus hidup di dunia dulu dong. Iya. Tapi kan tadi sama, silakan mau kalian mau punya dunia kayak gimana gitu, yang penting jadi alat. Mau kaya silakan, tapi nggak meninggal ditanya saldonya berapa, ditanya dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Mau viral silakan, tapi nggak ditanya followersnya berapa, kamu ngajarin apa ke followers kamu. Iya, pintu surga 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan belum ada. Apalagi kalau followersnya beli, followers 200.000 yang komen 2, kan orang julid Pak. Apalagi Allah dan malaikatnya udah tahu itu mah. Ya gitu aja. Jadi flexing selama dipakai untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, hartanya untuk dekat kepada Allah, atau untuk jadi contoh ya, sebagaimana dulu Umar bin Khattab sengaja sedekah di hadapan orang. Kan kita yakin gak mungkin beliau ria, tapi untuk jadi contoh aja. Ya udah. Wah, terima kasih nih. Makasih banyak kebersamaan kita. Mungkin ada tips kepada para sahabat Muslim First ini yang ingin tetap istiqomah dalam menjalani perjalanan spiritualnya kok. Ya bismillah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita butuh Allah sih Pak. Gak mungkin enggak. Kita pasti datengin Allah, kita pasti nyari Allah. Cuman kan pilihannya dua, mau datang ke Allahnya dengan sukarela apa harus diseret dulu. Masa ya diseret dulu udahlah, dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Dekat sama Allah aja, bismillah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Demikian kita akhiri perbincangan kita dengan Koh dan Islim. Hatur nuhun pisan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para sahabat Muslim First dan membantu mencari pahala kita. Find your pahala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.